berikan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, sebab Tuhan mengasihi setiap kami, umat pemenang ya Tuhan. Amin. Sebab kami Engkau pilih untuk mendengarkan berkat harta kekayaan surga yang tidak bisa digantikan oleh apapun, yaitu kebenaran firman-Mu. Sebab kebenaran firman-Mu itu hidup dan akan menghidupkan kami sampai pada kekekalan. Amin. Terima kasih Tuhan, Terpuji. Kau berikan hikmat, kuasa, otoritas-Mu kepada anak-Mu Stephen yang sudah Kau percayai Injil-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau menguasai ruangan ini, Kau menguasai setiap hati kami. Kami siap membuka hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Wes kalau sudah kemarin. Coba dulu ya. Udah ya. Selamat pagi. Kita langsung aja ya. Kita datang ke sini tuh biasanya ibadah untuk menyembah Tuhan. Setuju ya? Kita mau ibadah untuk menyembah Tuhan kan? Tapi bagaimana kalau kita menuju ibadah ternyata yang kita sembah setan? Bisa nggak? Mestinya kita ke gereja menyembah Tuhan, tapi yang kita sembah ternyata bukan Tuhan. Mungkin nggak? Yang kita sembah ternyata setan. Hah? Mungkin nggak? Mungkin nggak ada setan di gereja? Hah? Mungkin ya? Ada dua hari ini di sini. Kita orang Kristen, setuju ya? Ada nggak setan Kristen? Hah? Saya ya. Ibadah itu ada dua. Tujuan kita menyembah Tuhan. Setuju ya? Gimana kalau kita tiba-tiba tanpa sadar kita dibawa kepada ibadah setan? Tanpa sadar loh. Kita semua orang Kristen setuju ya? Kalau setan masuk gereja jadi Kristen nggak? Nggak. Oke. Hah? Nah, sekarang lihat ini. Kita lihat nih ya. Setan ada yang Kristen nggak? Hah? Kita cek dulu. Apa sih yang membuktikan orang Kristen? Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita lihat nih. Tadi setan nggak ada yang Kristen nih. Yuk, kita lihat. Kisah Rasul 19 ayat 15. Makanya kita kadang-kadang kita nggak tahu loh, ya. Kadang-kadang setan itu juga lebih Kristen dari kita. Buktinya apa? Baca nih. Kisah Rasul 19 ayat 15. Orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus, ya. Orang yang mengenal Yesus. Nih lihat, orang Kristen kenal Paulus nggak? Hah? Ibu-ibu kenal Paulus? Bapak kenal Paulus? Ada yang kenal Paulus? Kenal Yesus kenal nggak? Kalau kenal ngomong kenal nggak? Kenal ya. Bapak ibu kenal Yesus? Kenal Paulus? Yang kenal Paulus siapa? Sebagian kenal, sebagian nggak kenal. Ya, berarti kalah Kristen sama setan. Coba kita baca nih. Kejadian 19, Kisah Rasul 19 ayat 15. Oh sorry, bukan ini ayatnya. Kisah 19. Ah ini. Tetapi roh jahat itu menjawab. Apa jawabnya dia? Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapa kamu? Berarti siapa yang lebih kenal Yesus? Siapa yang lebih kenal Paulus? Nah, kita kalah loh hari ini loh. Hah? Nih coba lihat. Setan kenal Yesus. Setan kenal Paulus. Makanya setan bisa menggunakan tipu dan daya. Kalau dia tahu, saudara nggak tahu, bisa nggak dia menipu di dalam mimbar? Sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa setan mau hadir di gereja? Kenapa setan harus hadir di gereja?
Kenapa setan nggak di pasar-pasar hari ini? Kenapa setan harus masuk ke gereja? Mulai bingung, lu masuk gereja oleh setan ya? Banyak. Dia harus masuk ke gereja. Kenapa? Kenapa dia harus masuk ke gereja? Karena dia mau menyesatkan saudara. Saudara datang ke gereja kan cari keselamatan dong. Karena saudara cari keselamatan, dia akan berusaha menyesatkan saudara. Dia akan berusaha saudara nggak nyampe kepada tujuan semula. Kita datang ke gereja kepingin cari keselamatan, setuju ya? Setuju ya? Keselamatan didapat di mana? Di dalam Tuhan. Ya. Keselamatan itu adalah sesuatu yang kekal. Ada nggak orang yang bisa menawarkan keselamatan? Nggak ada kan? Air kehidupan yang punya cuman Yesus. Setuju ya? Perlu diobral nggak? Nggak perlu diobral. Orang pasti butuh. Tapi setan berusaha mengaburkan itu. Dia berusaha mengaburkan. Saudara kan kepingin ke surga. Setuju ya? Semua orang kepingin ke surga. Surga tempatnya di atas. Tapi setan dengan tipu dayanya, dia cegat saudara. Yang seharusnya kita mau ke surga dibawa kemana? Coba. Setan ketika masuk gereja, dia berikan keinginannya dia kepada saudara. Apa keinginan setan yang dia taruh kepada saudara? Kira-kira apa keinginannya? Setan berusaha menyesatkan. Keinginan hatinya diberikan kepada saudara. Kita lihat ada 3 keinginan iblis yang dimasukkan dalam saudara. Ada nggak keinginan setan yang dimasukkan dalam hidup kita? Orang-orang Kristen tanpa sadar dimasukkan keinginan setan tersebut. Kita lihat Lukas 4 ayat 2. Siapa yang paling suka mujizat? Angkat tangan. Mau dapat mujizat? Kalau nggak mau angkat tangan nggak dapat mujizat loh ya. Hah? Mau mujizat ya? Oke. Karena semua kan butuh mujizat katanya kan ya. Butuh nggak atau nggak butuh? Butuh. Butuh ya. Semua butuh mujizat ya. Kita baca dulu satu-satu nanti. Mujizat yang mana kita butuhkan ya? Lukas 4 ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini jadi." Jika engkau anak Allah, suruh batu ini jadi. Itu mujizat nggak? Caranya cepat nggak? Hah? Instan dong? Siapa yang suka ngomong seperti ini? Di firman iblis. Di gereja? Yo. Tuhan, jika bisa rubah batu ini jadi. Siapa yang suka ngomong? Loh, ini setan. Setan sukanya yang paling cepat. Maunya cepat. Kita sakit hari ini, maunya? Kita nggak punya duit, maunya? Berarti kalau ada orang sakit, nih contoh nih ya, contoh saya pakai saya misalnya. Saya nggak berani pakai bapak-bapak, serem-serem soalnya. Saya nih, hidupnya nggak karu-karuan, ya. Main perempuan, main ini. Tiba-tiba saya sakit. Mati separuh, Tuhan sayang nggak? Lebih sayang mana Tuhan ketika saya tiba-tiba mati di tengah jalan? Sakit mati separuh supaya saya bertobat. Nah, Ibu saya bilang, Tuhan sayang. Setiap apa yang kita alami hari ini menunjukkan bahwa Tuhan sayang. Mungkin kita hari ini sakit. Mungkin kita hari ini kekurangan duit. Tapi semua masalah mungkin itu dari Tuhan untuk mendidik kita. Tuhan didik kita, setan tawarkan, "Ojo, njaluk mujizat."
Gimana kalau itu terjadi? Bagaimana kalau hari ini setiap masalah yang kita hadapi atas izin Tuhan? Paham ya? Tuhan punya mata, punya rencana atas kita semua. Tuhan kasih sebuah penderitaan dengan tujuan yang hebat dan mulia. Setan bilang enggak, engkau harus dapat mujizat. Gimana kira-kira? Diketawain enggak sama Tuhan? Mas misalnya dikasih sakit sama Tuhan supaya kita bertobat, tiba-tiba berontak. Ada yang mau menjanjikan sesuatu, bisa nggak? Kalau sakit itu dari Tuhan, siapa yang sanggup menyembuhkan? Bisa orang lain? Nggak bisa. Ingat loh, 3 keinginan setan ini, saudara, jangan-jangan salah satunya. Kenapa? Karena terpapar. Anda terpapar, selalu ke gereja minta mujizat, mujizat. Mujizat. Nama Yesusnya diganti Pak Mujizat. Coba Anda cari Yesus hari ini, yang ditawarkan keselamatannya atau mujizatnya? Hah? Kalau keselamatan perlu mujizat nggak? Hidup di dunia ini ada masalah nggak sih? Ada. Perlu mujizat nggak untuk beresin masalah? Nanti saya kasih tahu dulu nih, ya. Kita itu sudah menerima mujizat nggak sih sebetulnya? Apa mujizatnya? Masih kurang. Masih kurang. Mujizat terbesar nanti di akhirnya ya. Nanti saya kasih tahu mujizat terbesar. Kita baca dulu nih. Keinginan setan yang ditanamkan dalam diri kita. Minta mujizat. Maunya instan. Cara-caranya nggak pakai cara yang, misalnya begini, orang untuk sakit perlu ke dokter nggak? Lebih baik didoakan pendeta atau ke dokter? Ibu lebih senang mana kalau sakit kita ke dokter atau didoakan pendeta? Hah? Lu kapan sekolah kedokterannya? Kapan pendeta sekolah kedokteran tiba-tiba bisa jadi penyembuh? Hah? Nah ini loh. Coba lihat ya, anak muda nih. Anda untuk jadi ahli ekonomi perlu sekolah nggak? Sekolahnya apa? Ekonomi. Anda mau jadi ahli hukum perlu sekolah nggak? Perlu. Anda mau jadi dokter perlu sekolah nggak? Sekolah apa? Tapi ada sesuatu yang lebih hebat. Sekolahnya cuma 1 jurusan, semua kegiatan di muka bumi ini bisa. Sekolah apa? Hah? Sekolah apa juga? Enggak, Anda dapat gelar 1 sudah bisa semua profesi. Mau? Ekonomi juga bisa, dokter juga bisa, mau tanya apa saja juga bisa. Apa itu profesinya? Hah? Apa profesinya? Sekolahnya 1 jurusan, tapi semua profesi dia bisa lakukan semua. Loh kok Anda percaya? Untuk kedokteran itu ilmunya lama, bayarnya kuliahnya mahal. Loh kok tiba-tiba percaya dengan doa begitu-begitu gitu loh? Apa bedanya sama dukun, Bu? Apa bedanya sama dukun? Nah, karena beda pakai nama Yesus langsung jadi percaya. Nih, tukang gendam sama tukang gendam. Kalau nggak pakai nama Yesus disebut tukang gendam. Kalau pakai nama Yesus, coba sedikit. Anda karena ditempel nama Yesus langsung percaya. Karena nama itu punya kuasa. Tapi hati-hati. Lah kalau yang menggunakan nama Yesus itu tukang gendam, gimana coba? Nah kalau sekarang nggak ngerti apa-apa, Anda harus ke dokter tiba-tiba didoakan. Yang bisa berdoa itu Anda atau pendeta sih sebetulnya? Saya. Makanya kita semua punya kuasa nggak? Kita punya Roh Kudus nggak? Nah kalau punya Roh Kudus perlu orang lain doakan lagi nggak? Enggak. Nah iya makanya itu. Kok kadang-kadang kita tuh terlalu pinter. Roh Kudus kurang apa coba? Kurang apa Roh Kudus? Kalau Roh Kudus masuk perlu didoakan lagi enggak? Masa saya lebih hebat dari Roh Kudus enggak? Makanya tadi mujizat terbesar yang selama ini kita terima tapi enggak pernah berfungsi adalah Roh Kudus. Kalau Anda punya Roh Kudus, itu semua kekuatan Tuhan ada di sana. Lah kok perlu didoa nomane ku ya apa toh?
Kan aneh kan? Biasanya kayak kurang marah. Kenapa begitu? Karena itulah setan. Setan itu membuat Anda nggak ngerti. Anda punya kekuatan tapi nggak difungsikan. Loh, kok orang sakit kok nanggoni pendeta? Orang sakit jelas pergi ke dokter. Nanti aneh-aneh lagi. Orang sakit ke pendeta, kurang duit ke? Loh, kan aneh. Pendeta ini juga butuh duit kok sampai khotbah-khotbah. Kok Anda minta diberkati sama pendeta? Kan lucu ini gitu loh. Aneh kan? Anda mau cari kerjaan kemana? Kan aneh. Sebetulnya ini jemaat pinter nggak sih sebetulnya di gereja ini? Cari kerjaan minta cari jodoh ke? Coba bayangkan loh Bu. Bayangkan loh. Coba bayangkan. Cari jodoh kemana Mas? Hah? Enggak. Cari jodoh kita yang nyarikan atau pendeta yang nyarikan? Hah? Pendeta yang nyarikan? Matang. Cari jodoh kita Mas yang cari sendiri. Kita nyari sendiri dengan cantik, sifatnya baik. Perlu tanya sama Tuhan nggak? Tanyanya gimana seperti itu? Hah? Terus jawabnya gimana Tuhan? Hah? Dalam hati. Kita melakukan segala sesuatu, ternyata Tuhan itu yang melakukan. Wong Tuhan dalam diri kita. Nggak perlu cari jodoh tanya pendeta, cari kerjaan tanya pendeta. Loh, yang membuat pendeta itu jatuh, yang membuat setan hadir di sini, ternyata bukan, ternyata jemaatnya. Karena jemaatnya bodoh-bodoh, dia hadir di sini untuk menyesatkan tanpa sadar loh. Saudara mandang pendeta itu seakan-akan wow, pokoknya didoa no mandiri. Apalagi tangannya bisa begini-begini. Waduh. Nama Yesus itu bisa dipakai apa saja. Ya, bisa dipakai apa saja. Karena nama itu punya kuasa. Tapi nama itu kalau dipakai orang merampok memang punya kuasa, tapi enggak bisa apa-apa. Ya, ingat loh, nama ini terlalu ajaib. Nama Yesus dibuat kredit mobil bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Nama Yesus buat kredit mobil bisa nggak? Jangankan kredit, cash aja bisa kok. Hah? Amin dong. Nah, coba Bu, pakai nama Yesus minta sama orang. Coba. Banyak orang menggunakan nama Yesus untuk kepentingan dirinya. Yesus itu punya keselamatan, tapi ditawarkan aneh-aneh. Itu setan yang pakai. Yesus bisa buat mujizat, bisa. Sangat bisa. Kalau itu dirasa perlu. Pernah lihat orang yang buat mujizat-mujizat kan? Sering kan? Menawarkan, sakit sembuh begini-begini. Coba tanya. Kalau memang dia punya hati yang mengasihi, di sini ada rumah sakit nggak? ICU ada kan? Sekali-sekali pendeta itu ajak ke rumah sakit, Bu. Supaya dia berdoa di sana langsung sembuh semua. Kalau dia bisa menyembuhkan orang di rumah sakit, orang bertobat nggak? Loh, orang sakit disembuhkan semua, yang kakinya buntung tiba-tiba panjang, yang buta bisa melihat. Hah? Kok nggak ke sana dia? Kenapa? Loh, dia doanya katanya bisa menyembuhkan penyakit, bisa buat mujizat. Makanya kalimat mujizat ini saudara bingung. Mujizat itu apa sih? Yang tidak bisa dilakukan manusia. Kalau itu bisa dilakukan manusia, bisa disebut mujizat nggak? Bukan. Kalau sakit panas, perlu atau panadol? Ya sudah. Sakit panas didoa mujizat. Kan aneh. Mujizat itu orang lahir didoakan melihat. Tidak ada kuasa yang sanggup membuat dia bisa melihat kecuali Tuhan. Orang yang kakinya timpang tiba-tiba punya kaki. Itu mujizat. Coba yang bisa membuat mujizat itu, yang bisa berdoa-doa suka itu, ajak sekali-sekali ke tempat panti cacat. Suruh dia doa di sana. Bikin mujizatnya jangan nanggung-nanggung. Supaya semua orang percaya, kan enak dong. Iya kan? Jangan cuman beraninya di gereja.
Di gereja sudah percaya semua. Di gereja ini sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Ojo ditawar-tawari mujizat-mujizat begitu, kalau sekalian aja. Ada lagi yang bisa membuat jemaat jadi kaya. Ada kan? Didoakan langsung jadi kaya kan? Sekalian kumpulkan fakir miskin. Para pengemis dikumpulkan semua. Didoakan, kita tunggu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, jadi kaya nggak? Kan enak begitu kan? Sekalian kumpulkan. Di sini kumpulkan fakir miskin semua, undang pendeta yang bisa menjanjikan kekayaan. Nah, mulai sekarang setan itu paling pintar. Orang sudah percaya Tuhan, ditawarkan yang aneh-aneh. Harusnya ditawarkan makin hari makin. Saudara lebih suka ke rumah duka atau ke gereja? Firman kan ngomong kan, lebih baik ke rumah duka. Setuju ya? Suka nggak? Suka nggak? Hah? Saya tak kasih firmannya dulu ini, ya. Kalau nggak ada firmannya nanti pikir saya ngomong ngelantur nanti ini. Pengkhotbah 7 ayat 2. Yuk. Ayo kita lihat nih. Adik-adik suka ke rumah duka nggak? Nah, makanya perlu di brainwash pikirannya nih ya. Pengkhotbah 7 ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 2 ya. Keluar. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah. Setuju? Atau protes? Siapa yang suka ke rumah duka? Ibu gimana? Suka kalau ada yang sedang. Oke. Berarti rumah duka itu apa sih? Tempat kematian. Suka Mas ke sana? Ini jelas loh, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah. Jujur, kita senang kemana ini? Ke rumah pesta atau ke rumah duka? Ayatnya bilang begini loh. Apa mau dibalik? Lebih baik pergi ke rumah pesta daripada ke rumah duka. Kenapa ayat ini seperti ini bunyinya? Untuk merenung. Kalau untuk merenung mau nggak terus-terusan ke rumah duka? Loh kan aneh. Aneh kan? Firman ini salah atau benar kira-kira? Betul ya? Betul ya? Firmannya betul. Tapi kenapa saudara nggak suka ke rumah duka? Ini kiasan. Ini kiasan. Kiasannya apa? Kiasannya supaya kita memperhatikan bahwa itu kan kesudahan setiap manusia. Ya, terus? Kalau kita ke rumah duka, kita takut kalau untuk melakukan Dosa. Iya. Oke. Kalau gitu dikasih mayat aja di sini. Supaya orang ke gereja harusnya bertobat. Rumah duka. Di sini rumah duka di mana tempatnya? Hah? Enggak. Di mana? Apa namanya? Paramita. Enggak suka ke sana. Makanya firman ini enggak salah, tapi penafsirannya bisa salah. Rumah duka di sini, saya lanjutkan. Karena di rumah duka kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Apa fungsi gereja? Apa fungsi gereja? Ayo, apa fungsi gereja? Mematikan jasmani, mematikan kedagingan? Boleh nggak begitu? Fungsi gereja harus bisa mematikan daging. Kalau daging kita mati, sedih nggak? Tugas gereja adalah menjadi rumah kematian bagi kedagingan. Makanya khotbah-khotbahnya harus menjauhkan dari kedagingan. Itu fungsi gereja. Gereja adalah rumah duka buat kedagingan kita. Makanya lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Jangan sampai gereja menjadi rumah pesta. Anda stres, butuh hiburan, datang ke gereja. Gawat.
Gereja sudah berubah fungsi jadi rumah pesta. Orang stres datang ke gereja supaya dapat hiburan. Tidak. Anda kalau mau bertobat datangnya ke gereja. Gereja tempat kita bertobat, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Itulah fungsi gereja. Gereja ini rumah duka. Baru sadar kan sekarang kan? Bahwa gereja adalah rumah tempat kita berduka. Bayangkan ini loh. Berapa lama kita baru tahu bahwa gereja fungsinya harus menjadi rumah duka. Kalau gereja menawarkan kedagingan, itu jadi rumah pesta. Gereja di sini jadi rumah duka atau rumah pesta hari ini? Harus menjadi rumah duka. Setiap yang datang harus bisa bertobat di sini. Menjauhkan kedagingan, menjauhkan kepentingan dunia. Fokusnya hanya cari ke atas. Nggak boleh enggak. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 1 ya, satu dulu. Sambungan ayat di sini nih. Makanya gawat banget. Sambungan ayat 3-nya nih. Sambungan ayat 3-nya tadi. Sorry. Pengkhotbah 7 ayat 3-nya tadi. Enggak, Pengkhotbah 7 ayat 3 tadi. Saya sambungkan sedikit baru saya Pak sini. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Ini lanjutannya tadi. Orang bilang tertawa itu obat. Ini bilang bersedih lebih baik daripada tertawa. Apa arti bersedih di sini? Apa arti bersedih di sini? Ayo, nyambung loh ini. Waktu kita berhenti berbuat dosa, waktu kita bertobat, sedih nggak kita? Sedih nggak? Sedihnya karena penuh dengan penyesalan. Habis menyesal, muka kita muram, tapi hati kita lega. Pertobatan yang sungguh-sungguh membuat hati lega. Sambungkan ke Kolose 3 ayat 1. Anda harus bersedih dengan kematian kita hari ini. Betul-betul menyesal dengan kehidupan kita yang lama. Semua merasa dibangkitkan dengan Kristus kan? Semua merasa ya? Setuju ya? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, bunyinya apa? Cari perkara yang Kristus, yang di mana Kristus ada duduk sebelah kanan. Kalau orang yang dibangkitkan Yesus hidup bersama Kristus, pikirannya selalu ke atas. Selalu memikirnya tentang kekekalan, memikirkan tentang surga. Ayat 2-nya. Ayat 2-nya. Pikirkanlah perkara di atas, bukan di. Jelas ya? Tema hari ini yang dikhotbahkan di gereja ini setiap hari harus berisi pertobatan, harus berisi surga, harus berisi tentang bagaimana mendapat kekekalan, bukan yang di bumi. Ya, bukan yang di bumi lagi, berubah. Gereja menjadi tempat duka, tempat kita berduka, tempat kita mematikan kedagingan. Ini harus berfungsi, ya. Jelas ya? Sekarang kita lanjut tadi. Yang pertama, buat mujizat sudah selesai. Ya, kita tidak meminta mujizat lagi karena mujizat terbesar sudah ada kita terima. Apa yang kita terima yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu mujizat yang paling besar, yang paling hebat di atas segala-galanya. Ya, dan ingat, Allah sudah membuktikan tempat terbesar itu di mana sih sebetulnya? Tempat paling besar yang saudara kenal itu di mana coba? Anda kenal tempat paling besar? Surga. Kenal nggak? Menurut kita tempat paling besar di mana coba? Allah besar nggak? Langit, alam semesta besar nggak? Bumi besar nggak? Tapi ada tempat yang lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada Allah. Di mana itu? Hebat nggak hati kita? Mujizat terbesar nggak bisa menampung Allah? Itulah mujizat yang terhebat, yang terbesar. Karena yang terbesar pun bisa masuk dalam hati. Kalau hatimu nggak ada Allah, kalau hanya diisi cuman isinya bumi, masuk nggak? Bumi dan seluruh isinya dimasukkan dalam hati, masuk nggak? Kurang malah.
bumi dan segala keinginannya masuk dalam hati masih kurang. Kenapa? Karena Allah saja cukup. Bumi sama Allah besar mana coba? Besar Allah kan? Lah bumi dan seluruh isinya dan seluruh keinginannya dimasukkan dalam hati masih kurang. Makanya manusia harus punya Roh Kudus. Manusia harus masuk yang namanya Roh Kudus itu supaya hatinya penuh. Tidak ada tempat lain supaya hatinya penuh. Kalau orang punya Roh Kudus punya segalanya enggak? Punya segalanya. Ya, jangan dibalik. Cari dunia enggak dapat Roh Kudus, cari Roh Kudus dapat segala-galanya. Lukas 4. Jadi nggak butuh mujizat lagi ya, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Kalau masih cari mujizat, Roh Kudusnya dicabut aja. Lukas 4 ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan semua keinginan dunia. Siapa yang paling suka memperlihatkan keinginan dunia? Iblis. Setuju ya? Saya ulangi lagi. Kemudian ia, setan itu, membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Lalu kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Iblis bisa nggak memberikan berkat? Iblis bisa nggak menawarkan ini? Hah? Makanya hati-hati, hati-hati banget, hati-hati banget. Kalau dia tawarkan seluruh dunia dan isinya dan kerajaannya, jangan-jangan siapa itu? Hah? Loh. Pendetanya nggak salah sebetulnya. Pendeta hanya mengcopy kalimatnya. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Sedikit tok. Bedanya tipis. Apalagi dijanjikan tadi. Dijanjikan yang aneh-aneh. Ikut Tuhan pasti kaya. Benar begitu, Bu? Benar begitu? Hah? Bapak Ibu berapa lama jadi Kristen? Hah? Sudah lama kan? Kok nggak soge-soge? Hah? Loh lah ya, makanya aneh-aneh kan sekarang kan? Seakan-akan Tuhan itu dikasih daya tarik, diobral-obral. Kristen pasti kaya raya, matinya masuk surga. Kan begitu? Nggak perlu. Untuk meraih surga Anda butuh kok. Tanpa perlu dicari, nggak perlu ditawar-tawarkan begini. Yesus bukan barang murahan. Surga itu gratis, dikasih gratis. Nggak perlu diobral-obral, ditambahi embel-embel, ditambahi mujizat kah, ditambahi kekayaan, nggak perlu. Anda butuh kok yang namanya kehidupan dan keselamatan ini. Ini nggak perlu ditawarkan begini. Ini setan yang menawarkan gini. Apalagi dengan cara-cara 4 kali lipat. Ya? Nah? Lah ya 4 kali lipat tadi. 4 kali lipat tambah 100. 1 nanti jadi 1000 kali. Ya kan banyak kan begitu kan? Itu juahatnya luar biasa, Bu. Anda mau kasih saya 1000. Saya tanya, Mas kenapa mau kasih 1000? Supaya dapat 1 juta. Kira-kira gimana? Mau nggak? Anda kasih saya 1000, terus saya tanya, Mas kenapa? Ini Karis kan? Karis kasih 1000, kenapa Mas Karis? Supaya saya dapat 1 juta. Menurut saya pantas gak? Atau tak balik, Riz tak kasih 10.000. Karis tanya sama saya, loh kenapa kok dikasih? Supaya motormu kamu kasihkan aku. Kira-kira gimana Karis? Hah? Gak pantas kan? Makanya matematika surga itu memang benar. Dibagi gak habis-habis. Ya, Anda bisa ngabiskan harta surgawi? Hah? Bisa nggak ngabiskan surga sampai bangkrut? Matematika surga memang begitu. Yang kita bagi nggak akan pernah habis. Apa yang dibagi? Firman. Kekayaan surgawi, bagikan, nggak bakal entek. Lek duitmu dibagi pasti. Matematika surga itu pasti. Tapi yang dibagi harta surgawi.
bagian sampai entek bengek, sampai kita mati pun nggak bakal habis. Tapi kalau duitmu dibagi-bagi pasti habis. Jangan salah. Memang surga mengajarkan bagikan makin banyak. Anda bagikan firman, entek nggak firmannya? Makin dikasih sama Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu berurusan dengan sesuatu yang kekal, berurusan sesuatu yang miliknya Dia. Tuhan nggak pernah urusan sama milikmu kok. Pernah nggak Tuhan bingung kalau Anda kaya, Anda harus memberi upeti? Hah? Nggak perlu. Tuhan terlalu kaya, ya. So gini sih Tuhan sama saudara. Kaya mana Tuhan sama saudara? Hah? Kaya Tuhan atau kaya saudara? Tapi untuk membuktikan baktimu, Tuhan kasih. Ayo. Tuhan kaya. Setuju ya? Untuk membuktikan kita taat, kita perlu kasih. Hah? Tuhan kaya. Untuk membuktikan ketaatan, kita perlu kasih. Kok nggak pengorbanan sih? Kenapa kok berpuluhan urusannya? Bukti ketaatan sama. Bukti ketaatan sama Tuhan, urusannya sama pengorbanan. Pengorbanan yang Tuhan butuhkan duit atau hidup kita? Nah jelas yang Tuhan butuhkan hidup kita, karena tidak semua orang bisa memberikan uang, tetapi semua orang bisa memberikan hidupnya. Itu miliknya Tuhan. Ingat loh, jangan dikaitkan ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Nggak ada kaitannya, ya, nggak ada kaitannya. Tuhan punya segalanya, kok mau kasih duit gimana caranya? Ada nggak yang buat Tuhan disalib memang orang-orang kaya? Kan enggak. Tuhan mau mati karena siapa coba? Karena dosa kita, bukan karena uang loh. Tidak ada satupun uang di bumi ini yang sanggup mempengaruhi keputusan Tuhan. Tidak ada yang sanggup. Yang bisa mempengaruhi keputusan Tuhan itu hanya cintanya dia sama kita. Ya, dia buktikan cintanya juga dibayar pakai duit. Bayar dengan dirimu. Dia kasih dirinya, Anda balas dengan dirimu. Jangan dia korban, Anda balas dengan nggak mampu. Ya, ingat ya, tawaran-tawaran tentang kenikmatan dunia, keinginan dunia bukan dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan rasa perlu buat saudara, Dia bisa berikan. Dia bisa berikan, yakin sama Tuhan, ya. Dia bisa berikan apa saja. Tapi yang Tuhan berikan tidak mungkin membuat Anda jatuh, ya. Yang ketiga, ayat 9. Ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah dan berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Apa yang dimaksud di sini? Banyak nggak orang Kristen tanpa sadar kepingin dibawa ke tempat? Banyak kan? Enak nggak dibawa ke tempat tinggi? Enak nggak? Tempat tinggi enak dong? Yesus saja nggak mau kok. Yesus saja nggak mau ke tempat tinggi. Kenapa? Jatuhnya nggak enak, sakit. Anda tahan nggak? Kalau hari ini kita dibawa ke tempat tinggi, dibawa ke bumbungan, sombong, dan Anda membuat jatuh. Tuhan nggak mungkin begitu kok. Ya, kesombongan itu dihindari sama Tuhan. Tapi banyak orang Kristen, sombongnya nggak ketulungan. Sombongnya nggak ketulungan. Bahkan sampai-sampai mencobai Tuhan. Ini loh, seperti begini loh. Ini bukan ajaran Kristen. Ini ajaran setan-setan. Ya, gereja tidak boleh lagi masuk. Ya, ajaran-ajaran setan tidak boleh. Nih, saya kasih aja. Ada firmannya nggak? Ada. Satu Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1.
Kalau Alkitab yang kita baca, ini pasti ditujukan untuk orang Kristen. Setuju ya? Kita baca Alkitab ditujukan kepada orang Kristen, karena untuk kita kan kita bisa baca ya. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas. Berarti pasti ada di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran bahaya. Dia sebetulnya murtad, sebetulnya dia berontak, dia masuk ke gereja dan dia mengikuti ajaran setan-setan. Ayat 2-nya. Ayat 2-nya, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3-nya. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4-nya. Karena semua yang diciptakan Allah baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ajarannya kadang-kadang terlihat baik kan? Jangan makan ini, jangan kawin, seakan-akan rohani, padahal semuanya itu enggak. Semuanya itu bukan seperti itu. Kelihatannya rohani tapi ternyata bukan, dan banyak. Apalagi ditambah embel-embel. Kita harus bertobat hari ini ya. Kita harus kembali kepada firman. Kolose 3 ayat 5. Masih ada waktu? Oh Pak Ustaz, masih ada waktu ya. Kolose 3 ayat 5. Yuk. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Setuju ya? Masih punya ini semua? Kita sekarang ini menjadi orang Kristen yang hebat nggak sih sebetulnya? Ibu bapak ini yakin masuk surga? Yakin? Siapa yang yakin? Aduh, puji Tuhan. Yakin ya? Kita cek dulu sebelum masuk surga. Kita cek dulu ya, boleh ya? Boleh ya? Galatia 5:19. Kan yakin semua. Kita cek dulu nih. Surga itu asal-asalan nggak boleh masuk. Nggak kan? Kita cek dulu, screening dulu di bumi ini. Masih ada kesempatan loh ini ya. Ya, supaya nggak kecelik. Janji jari ini kok gini, lo jari lebih surga lah, kok nggak ada surga nih. Nah, mumpung masih hidup, kita cek dulu ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Punya nggak ini? Hah? Nggak punya wis. Itu EKB nggak punya, nggak apa-apa wis. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ada nggak? Hah? Ada apa nggak ada? Coba Bu. Penyembahan berhala itu mengidolakan sesuatu melebihi Tuhan. Duit sama Tuhan enak di? Hah? Ayo, dikasih duit sama dikasih Tuhan enak mana? Duit bisa jadi menyembah berhala loh. Kalau kita lebih cinta duit daripada cinta Tuhan. Anda kalau duitnya kosong bingung nggak? Kalau Roh Kudus kosong bingung nggak? Nggak bingung. Coba aneh kan? Padahal kalau kehilangan Roh Kudus itu kehilangan segalanya. Anda kehilangan Roh Kudus nggak bingung, kehilangan duit dompetnya kosong, bingungnya setengah mati. Aneh kan? Coba sekarang. Sihir. Nggak ada. Loh tadi buat mujizat bukan sihir. Maksa-maksa Tuhan, ha? Itu sihir, Bu. Sihir itu bim salabim kalau dalam gereja dalam nama Yesus. Aneh loh. Lagi perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ada nggak? Lo jari ini mau ke surga. Tadi ngakunya ke surga yakin semua. Sekarang ketika di screening lo kok ono kabeh. Kok ada semua ini di sini? Mau surga yang mana? Hah? Surga ndi, Mas? Bisa ke surga pada ini? Alkitab catat jelas loh. Perseteruan, perselisihan, iri hati. Masih ada nggak? Masih. Lu jaluk surga. Kok jadi gampang ke surga nih ya? Kepentingan diri sendiri. Penceritaan roh pemecah, lanjutkan 21.
Orang-orang yang seperti masuk surga. Dengki, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, pasti masuk kerajaan. Hah? Tidak akan atau pasti? Tidak akan masuk, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah ya? Tadi yang ngakunya sudah dapat surga, cek dulu di sini. Kalau belum lulus screening ini, belum lulus ini, hati-hati nanti kecelik sama Tuhan. Nanti kecelik. Ya, kalau ini nggak dibuang, Anda nggak dapat bagian. Ini loh yang harus dikhotbahkan tiap hari. Bagaimana nggak punya iri hati, bagaimana mematikan kedagingan, ini yang dikhotbahkan. Karena keselamatan itu harus dikejar. Ya, harus dikejar. Setan juga pinter. Percaya Yesus pasti selamat. Memang kalau langsung mati. Kalau masih hidup harus dikejar. Harus dikejar betul-betul, ya. Yakin masuk surga? Hah? Yakin masuk surga? Nah, bingung kan sekarang, loh kok iya ternyata masih ono kabeh. Gimana caranya kalau begitu? Gimana caranya menghilangkan iri hati? Bagaimana caranya menghilangkan kedengkian? Hanya satu, Roh Kudus. Nggak ada cara lain. Kita nggak akan mampu untuk menolak godaan dunia. Nggak ada yang mampu. Godaan dunia itu ibaratnya, coba saya ibaratkan ya. Boleh saya pengibaratan ya, pakai firman ya. Godaan dunia itu terlalu kuat. Dan tidak ada satupun manusia yang sanggup menolak godaan dunia. Saya kasih contohnya gambaran. Amsal Amsal 7 ayat 5. Pengibaratan godaan dunia itu diibaratkan seperti perempuan jalang di sini. Bukan perempuan biasa, tapi ini penggambaran kuatnya godaan dunia ini, ya. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Lanjut. Karena ketika suatu waktu aku melihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tidak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada waktu petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Mas apa namanya? Karis sama apa? Mikael, kalau digoda sama perempuan seperti ini, goyang nggak kita? Kita tanya laki-laki ini sekarang. Kita tanya laki-laki, ada perempuan, ya, ini mohon maaf. Yang namanya sundal pasti cantik nggak? Kalau jelek payu nggak? Pasti cantik. Godaannya, ini loh godaannya lihat ya. Pada waktu senja, pada petang hari nggak ada yang lihat. Pada malam yang gelap, maka datanglah dia, seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati yang licik, cerewet, dan lihat perempuan ini. Kakinya tidak dapat tenang di rumah, sebentar di jalan, sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya orang teruna itu dan diciuminya dengan muka tanpa malu dan berkata kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Pada hari ini telah kubayar nasarku. Wah, pasti. Itu sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan aku dapatkan engkau. Ya. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan berwarna-warni dari Mesir. Berarti siap kan? Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Nah, ini yang paling enak nih. Ayat 18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan menikmati asmara, dan bersama-sama menikmati asmara. Bisa ditolak, Mas? Temenan dah. Yuk.
Ada istrinya nggak berani. Coba ini kan seorang teruna. Kenapa perempuan sundal ini berani menggoda seorang teruna? Karena dia sendirian. Coba kalau ada bojone, ada orang tuanya, berani nggak? Makanya saudara kalau sendirian, setan pasti menggoda habis-habisan dan Anda nggak tahan. Tapi kalau Anda bersama Roh Kudus, berani dia goda? Nggak berani karena Anda punya pasangan. Nggak ada orang yang sanggup menolak godaan seperti ini. Dia bilang begini, karena suamiku tidak ada di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibirnya ia menggodanya. Anda kuat digoda seperti ini? Dirayu mati-matian, nggak akan tahan. Ayat 22, maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu dibawa ke pejagalan, seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya, karena banyaknya orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Terus lanjutnya Mas. 25-26. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya ada jalan menuju dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Ini bukan perempuan biasa. Ini adalah dunia dengan segala keinginannya yang menggoda saudara semua. Nggak ada yang tahan. Tidak ada yang tahan. Saya pun nggak tahan. Makanya saya perlu Roh Kudus. Saya perlu pendamping supaya tidak tergoda. Nggak ada yang tahan. Tanya bapak-bapak di sana Jawil. Nggak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. Ya, ini penggambaran, bukan asli Mas. Penggambaran. Jangan cari-cari seperti ini. Ya, ini penggambaran. Ya, jangan mencobai. Ya, Anda nggak kuat kok. Anda nggak kuat, ya. Jelas ya? Ini loh, dunia ini punya seperti ini. Jangan terlena. Makanya perkuat dengan Roh Kudus. Ya. Saya terakhir ya. 5 menit tak saya selesaikan. 5 menit. Boleh ya? Boleh. Lanjut ya? Oke, lanjut. Kita sekarang, kita cek tadi. Kita untuk masuk kerajaan surga nggak layak. Kita cek, kita perlu Roh Kudus. Sekarang kita cek, Roh Kudus yang kita miliki ini sesuai nggak? Jangan-jangan hanya cuman rosok. Ya, kita cek nih. Roh Kudus yang kita terima hari ini sama nggak dengan yang Yesus berikan? Yuk, Yohanes 14 ayat 15. Kita cek ini dulu ya. Harus punya Roh Kudus sesuai dengan standar firman. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, ada sebuah syarat. Jika mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah. Ayat 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tanpa mengikuti perintah, tanpa mengasihi Kristus, bisa punya Roh Kudus? Ada suatu syarat ya. Kalau Roh Kudus masuk, ayat 17-nya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus bukan miber-miber, dia diam dalam diri kita. Sepanjang kita mengikuti firman, sepanjang kita mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah beralih, yaitu Roh kebenaran. Ayat 26. Ayat 26-nya. Tetapi penghibur, kita seringkali kan bersedih juga kan, butuh hiburan nggak? Kalau yang hibur Tuhan kurang nggak? Atau perlu panggil polo lagi? Hah? Perlu panggil pelawak-pelawak? Atau cukup Roh Kudus? Penghiburannya pelawak, selesai, lawakannya selesai. Tapi Roh Kudus, penghibur, yang yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sehingga kita bisa membaca firman, mengingat semua firman, mengingat apa yang Yesus katakan semuanya. Yang ngajari cuman Roh Kudus dan yang menghibur Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Yuk. Roh Kudus yang dua ini sudah punya ciri-cirinya, ya. 15:26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapakku datang, yaitu Roh kebenaran yang akan keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang hidup kita. Ketika ada Roh Kudus jadi kesaksian Kristus. Orang yang punya Roh Kudus hidupnya jadi kesaksian Kristus. Ini standar, nggak bisa beralih, ya. Ayat Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan. Perlu nubuatan? Hah? Perlu nubuatan lagi? Nih. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita tahu masa depan kita nggak? Tahu nggak masa depan kita? Hah? Enggak. Nah ini tadi. Dukun tahu masa lalu. Hebat nggak? Hebat nggak? Dukun tahu masa lalu. Hebat nggak? Kita tahu masa lalu dan tahu masa depan. Hebat nggak? Hebat mana kita sama dukun? Kita bisa tahu 6.000 tahun yang lalu kejadiannya apa, 2.000 tahun yang lalu kejadiannya apa, dan kita tahu masa depan kita. Hebat nggak? Di mana masa depan kita? Hah? Hebat kan Bu? Ternyata kita ini hebat. Kita tahu masa depan kita. Orang Kristen itu hebat, tahu masa lalu dan tahu masa depan. Dari sebuah firman. Lah apa tanya sama orang? Tanya sama diri kita sendiri. Roh Kudus yang memberitahu kok. Makanya kalau kita punya Roh Kudus, nggak bingung dengan nubuatan-nubuatan yang aneh-aneh. Hari ini terjadi kekacauan nggak karu-karuan. Ada di Cirebon, ada di Semarang. Di mana-mana terjadi kekacauan dengan pengajaran-pengajaran yang nggak karu-karuan. Nubuatan perang inilah dengan Ratu Kidul, dengan begini, dengan begini. Seakan-akan dunia ini, coba pernah dengar kan? Perang dunia katanya Indonesia mau kerusuhan karena doanya dia nggak jadi. Pernah dengar kan? Pernah dengar nggak? Indonesia ini hampir kerusuhan, tapi karena dia berdoa, karena dia di Jakarta berdoa semuanya aman. Hebat deh. Anda senang dengan cerita-cerita dusta begitu itu. Seakan-akan dia paling hebat. Covid, dia diundang ke Antartika. Dengar kan? Dengar nggak? Zaman Covid kemarin, dia bilang dia diundang ke Antartika, kumpul sama beruang. Loh gitu kok dikhotbahkan terus orangnya percaya gitu, gimana coba? Hah? Itu cerita dusta. Gimana kalau saya hari ini ngomong, Tuhan baru saja ngomong sama saya. Bapak-bapak di sini dan ibu-ibu di sini, saya lihat punya kebutuhan khusus. Percaya nggak? Percaya nggak? Saya lihat dari mata-mata di sini nih, Anda butuh uang semuanya. Percaya nggak? Tepat nggak? Tepat nggak? Tepat nggak? Tepat kan? Lelek ngono tok iso aku, Bu. Bisa saya. Di sini ada yang butuh duit. Siapa yang butuh duit angkat tangan? Hah? Perlu maju nggak? Perlu saya doakan nggak? Nah itu cocok. Itu yang paling cocok, Bu. Kalau begitu langsung ngomong, Pak, karena saya butuh duit, saya nggak butuh didoakan, saya punya Roh Kudus, saya butuh ditransfer, ya kan? Pakai firman juga, 1 Yohanes 4. Jika engkau melihat saudaramu kekurangan, berikan harta duniawimu. Itu paling gampang, Bu, paling hebat. Ya, makanya kita juga harus berhikmat. Ya, jelas ya? Punya Roh Kudus yang seperti tadi?
Punya ya? Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Ya, jangan percaya cerita-cerita konyol. Nanti saya baru dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong apa? Oh, banyak ngomongnya. Banyak ngomongnya sama saya. Percaya? Percaya karena Hah? di mimbar, Pak. Percaya nggak? Tuhan barusan ngomong. Ngomongnya apa coba? Anda tanya ngomongnya. Barusan Tuhan ngomong, Ibu harus kasih saya sesuatu. Hah? Gimana kalau itu? Gimana kalau itu? Nah, Tuhan barusan ngomong. Tunjukkan cintamu dan ketaatanmu pada Tuhan. Amin. Tuhan baru ngomong. Apa yang kau punyai, berikan kepadaku. Kasih. Apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan melalui aku. Mau nggak? Hah? Mau nggak? Apa yang menjadi milik Tuhan kembalikan melalui aku. Jangan langsung ke Tuhan lewat saya. Jelas ya? Karena di mimbar, Pak. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ya, apa miliknya Tuhan? Hidup kita. Duitmu dewe. Nggak ada hubungannya. Tapi yang sekarang terjadi, Tuhan baru bicara. Anda baru bisa diberkati ketika menyerahkan milikmu. Ya, milikmu apa? Duit. Berikan kepada Tuhan melalui aku. Nanti aku yang transfer ke Tuhan. Saudara nggak tahu transferannya Tuhan, rekeningnya Tuhan. Saudara nggak tahu. Yang tahu cuma saya. Mau nggak? Mau nggak, Mas? Yang tahu rekeningnya Tuhan, tahu alamannya Tuhan, banknya Tuhan cuma saya. Saya yang dipercaya Tuhan, megang duitnya Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan harus setor ke saya. Gimana coba? Hah? Tapi dulu mau kok. Dulu mau kok. Bayangkan loh. Bayangkan seperti itu. Tapi ingat, orang yang cinta Tuhan pasti nggak akan medit. Pasti dia akan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau memang saudara-saudaranya butuh, pasti dia kasih. Pasti. Orang yang cinta Tuhan nggak usah dipaksa, nggak usah diweden-wedeni, nggak usah, pasti dia kasih. Ya, ingat loh, saya juga nggak tahu rekeningnya Tuhan kok. Saya nggak tahu banknya Tuhan. Itu tadi cuman ngibul di dalam mimbar. Ya, jelas ya. Tuhan barusan bicara lagi nih. Hah? Kan sering begitu kan? Saudara, amin amin. Bayangkan, waduh. Gawat. Kenapa nggak ditempelin Tuhan? Karena Tuhan itu konsekuen. Dia Raja Damai. Nanti urusannya nanti, jangan sekarang. Nanti berurusan sama aku. Ya, udah jangan ikut-ikutan begitu. Kita semua bisa dengar suara Tuhan masing-masing. Kita punya Roh Kudus masing-masing. Ya. Sering kali ditakuti begini nggak? Orang kikir nggak masuk surga. Setuju ya? Setuju nggak? Bener nggak? Orang kikir surga. Pernah dengar kan? Suruh buka ayatnya. Ayatnya di mana? Carikan. Yuk. Orang kikir nggak masuk kerajaan surga. Setuju ya? Pernah sering kali kan? Satu Korintus ayat 10, coba bukakan Mas. 1 Korintus 6. Oke. 1 Korintus 6 ayat 10. Yuk. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kasih terjemahan King James-nya. Orang kikirnya di sini siapa? Covetous, orang tamak, bukan orang kikir, orang tamak. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang bicara orang kikir. Terjemahan aslinya orang tamak. Orang tamak itu memberi untuk mendapatkan sesuatu. Itu orang tamak. Tidak ada orang kikir nggak masuk kerajaan surga. Ini terjemahannya
adalah covetous, orang tamak. Orang tamak itu penggambaran Alkitab seperti ini. Ya. Amsal 23 ayat 6. Amsal 23 ayat 6 ini terakhir ya. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin makanannya yang lezat. Ini terjemahannya begini bunyinya. Jangan makan roti dari dia yang mempunyai mata yang jahat. Jangan pula menginginkan daging lezatnya. Ini bahasa Inggrisnya evil eye. Evil eye itu begini loh. Kalau Anda makan orang yang punya mata yang jahat, ketika dia suguhkan roti, sebetulnya dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia sajikan. Itu namanya evil eye. Ya, nggak ada kaitan orang kikir sama masuk kerajaan surga, nggak ada kaitannya. Tapi orang yang tamak nggak bisa. Kenapa tamak? Karena dia memberi untuk mendapatkan sesuatu. Itu orang tamak. Ya, jelas ya. Sebelumnya saya pengen ngomong terus, tapi terbatas waktu. Ya, kita tutup di sini. Satu lagu ke Pak Joni kita nyanyikan Pak Joni. Jika Roh Kudus ya Pak Joni ya. Pak Juli ya. Pak Budi, Pak Adian boleh nih. Sudah dicetak Pak. Tadi bersama Roh Kudus, ini ada lagu. Satu lagi ya. Roh Kudus bersamaku. Besarin dikit Pak, besarin dikit. Jika aku merasa sendirian, ada Roh Kudus yang diam di dalamku. Jika aku dalam kesukaran, ada Roh Kudus sebagai penolongku. Jika aku dalam kesedihan, ada Roh Kudus yang menghiburku. Jika aku dalam kelemahan, ada Roh Kudus yang memperkuat. Ada Roh Tuhan dalam diriku, ada Roh Allah dalam diriku. Seperti firman-Mu Bapa di dalammu, dan Kau di dalamku. Sempurna penyertaan-Mu Tuhan, sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus. Jika aku merasa sendirian, ada Roh Kudus yang diam di dalamku. Jika aku dalam kesukaran, ada Roh Kudus sebagai penolongku.
Jika aku dalam kesedihan, ada Roh Kudus yang menghiburku. Jika aku dalam kelemahan, ada Roh Kudus yang memperkuat. Ada Roh Tuhan dalam diriku, ada Roh Allah dalam diriku. Seperti firman-Mu Bapa di dalammu, dan Kau di dalamku. Sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan. Jiwaku tenang dan hidupku saksian Yesus Kristus. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus. Roh Kudus lebih dari cukup, ya. Roh Kudus lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami hari ini. Kami ternyata Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Ketika kami menjadi percaya kepadamu, Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu yang diam di dalam diri kami. Bapa, aku sangat mengasihi-Mu. Aku ingin menuruti semua perintah-Mu. Bantu beserta Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami, hingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Dunia ini sementara Tuhan, masalah pun hanya sementara. Bersama Roh Kudus kami sanggup melaluinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya butuh Roh Kudus untuk diam selama-lamanya dalam diri kami. Terima kasih Bapa, konsentrasikan kami untuk selalu memikirkan apa yang bisa Kau berikan, yaitu keselamatan dan kerajaan surga. Semua yang di dunia ini akan kami bisa lewati, segala sesuatunya. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, dan hidup kami menjadi sebuah tanda bahwa Roh Kudus diam bersama kami, yaitu hidup kami menjadi kesaksian Kristus. Kami menjadi terang-terang-Mu di masyarakat, kami menjadi terang-terang-Mu di rumah kami menjadi terang-terang di sekitar kami. Kami percaya itu karena Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya, amin.